Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Afro Channel. Baik kawan-kawan, untuk video tutorial kali ini saya akan coba membahas tentang memformat worksheet di Microsoft Excel. Nah, ini langsung saja saya buka file yang akan kita praktekkan di sini. Nah, untuk yang pertama kita akan coba menyisip kolom atau baris kosong di Microsoft Excel. Nah, untuk menyisip kolom atau baris kosong di Microsoft Excel ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengklik menu Home, kemudian pada Group Ribbon Cell, ini kita klik Insert-nya sini, kemudian klik Insert Cell. Nah, di sini ada dialog box Insert. Nah, kemudian di sini ada Shift Cell Right. Jadi Shift Cell Right ini adalah menyisip kolom kosong di kanan sel aktif. Kemudian di sini ada Shift Cell Down. Nah, Shift Cell Down ini adalah menyisip baris kosong di bawah sel aktif. Kemudian ada Entry Row. Entry Row ini adalah menyisip baris kosong di posisi sel aktif. Kemudian yang terakhir ini ada Entry Column. Entry Column ini adalah menyisip kolom kosong di posisi sel aktif. Nah, setelah kita pilih salah satu, kemudian kita klik OK. Ini langkah pertama. Langkah kedua, dengan mengklik kanan sel aktif. Misalnya ini sel aktifnya kita letakkan di sel C5. Ini klik kanan di sini. Nah, kemudian di sini ada Insert. Ini diklik Insertnya. Nanti akan muncul hal yang sama seperti ini, dialog box Insert. Nah, di sini akan muncul Shift Cell Right, Shift Cell Down, ada Entry Row, ada Entry Column. Jadi ada dua langkah untuk menyisipkan kolom atau baris kosong. Jadi yang pertama tadi bisa dari menu Home, kemudian di ribbon cell pilih yang Insert, atau bisa dengan cara klik kanan sel aktifnya kemudian klik Insertnya. Nah, sekarang kita coba praktekkan untuk menyisip baris atau kolom kosong. Ini kita letakkan dulu di sel C5 ya, pointer mouse-nya ini letakkan di atau klik di sel C5 ya, kemudian klik menu Home. Ini kita pakai langkah yang pertama, kemudian pada Group Ribbon Cell klik menu Insert-nya di sini, kemudian klik Insert Cell. Nah, sekarang kita coba untuk menyisip kolom kosong di kanan sel aktif. Maka yang kita pilih yang Shift Cell Right. Kemudian setelah kita pilih, kita klik OK. Nah, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan datanya. Nah, kita coba praktekkan yang kedua. Kita letakkan di sel C6. Kita coba untuk langkah yang kedua, klik kanan, kemudian klik Insert. Nah, kemudian ini kita pilih yang Shift Cell Down. Jadi Shift Cell Down ini tadi untuk menyisip baris kosong di bawah sel aktif. Kita klik OK. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi untuk menambah baris bisa kita lakukan tadi, atau menyisip baris bisa kita lakukan dengan cara mengklik menu Home, kemudian pada Group Ribbon klik Insert-nya. Kemudian kita coba untuk menyisip baris kosong di posisi sel aktif. Nah, kita letakkan lagi coba di sel C7. Kita letakkan di sel C7. Kemudian kita pada Group Ribbon, kita klik Home dulu ya kawan-kawan, klik menu Home, kemudian pada Group Ribbon Cell klik Insert-nya, kemudian klik Insert Cell, kemudian kita coba Entry Row, ini untuk menyisipkan baris kosong di posisi sel aktif, kemudian kita klik OK. Nah, maka dia akan disisipkan baris yang kosong seperti ini. Kalau tadi kita menyisipkan sel,
Nah, kalau ini kita menyisipkan baris. Kemudian ini saya letakkan lagi di sini. Kita coba untuk menyisipkan kolom kosong di posisi sel aktif. Jadi kita coba letakkan juga di sel C7. Kemudian klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon cell, klik menu insert-nya, klik insert cell. Kemudian kita coba yang terakhir ini, pilih entry column. Kemudian kita klik OK. Nah, maka dia akan bertambah kolomnya, atau kolomnya ini disisip seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk cara menyisip kolom atau baris. Nah, sekarang kita coba akan praktekkan. Kalau tadi kita mempraktekkan bagaimana cara menyisip kolom atau baris, sekarang kita coba mempraktekkan bagaimana menghapus kolom atau baris. Nah, caranya sama, masih di grup ribbon cell. Jadi yang kita bisa lakukan adalah dengan dua cara juga. Yang pertama boleh dengan menggunakan klik kanan pada mouse atau menggunakan grup ribbon cell yang ada di menu home. Sekarang kita coba menghapuskan kolom. Ini ada kolom yang kosong ini di kolom C. Kita coba akan hapus ini kolomnya. Nah, langkah pertama kita blok terlebih dahulu. Nah, kemudian klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon cell. Kalau tadi menyisipkan kolom atau baris kita gunakan insert, maka ini untuk menghapusnya kita gunakan delete. Nah, di sini ada delete cell. Ini klik delete cell-nya, nanti akan muncul dialog box delete seperti ini. Nah, karena kita mau menghapus kolom, maka yang kita pilih adalah entry column. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, maka kolomnya tadi sudah terhapus. Nah, kemudian kita coba lagi menghapus sel yang ada di C, atau kita menghapus baris ya. Contohnya di baris ke-7 ini ada baris kosong. Kita letakkan coba di sel C7. Ini bebas ya, mau kita letakkan di sel C7 atau di sel B7. Yang penting dia berada di baris yang kosong. Nah, kita letakkan seperti ini. Kemudian klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon cell ini pilih delete ini, kemudian delete cell seperti ini. Nah, karena kita mau menghapus baris, maka yang kita pilih entry row, kemudian klik OK. Nanti baris yang kosong tadi akan terhapus. Kemudian kita letakkan lagi di sel C6. Nah, sekarang kita akan coba menghapus sel yang kosong ini. Ya, klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon cell pilih delete. Nah, kemudian klik delete cell. Nah, kita pilih yang shift cell up. Kita mau menghapus sel yang bagian atas ini. Kita pilih shift cell up-nya, kemudian klik OK seperti ini. Nah, yang terakhir ini yang kosong ini ada di sel C5. Klik mouse-nya di sel C5, kemudian klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon cell pilih delete, kemudian pilih delete cell. Nah, sekarang kita coba hapus sel yang berada di sebelah kiri ini. Kemudian kita klik OK. Setelah kita klik shift cell left-nya, klik OK. Nanti hasilnya itu seperti ini. Baik kawan-kawan, untuk materi menyisip kolom atau baris dan materi menghapus kolom dan baris ini saya rasa sudah cukup jelas. Sekarang kita lanjutkan bagaimana cara mengatur lebar kolom dan tinggi baris. Nah, untuk mengatur lebar kolom dan tinggi baris, langkah yang harus dilakukan adalah dengan menseleksi terlebih dahulu sel aktif yang mau kita atur lebar kolom dan tinggi baris. Nah, sekarang kita coba. Kita coba mengatur
kolomnya terlebih dahulu. Ini kita seleksi seperti ini. Jadi kita akan mengatur kolom yang ada di kolom C ini. Nah, kemudian untuk mengatur lebar kolom ada dua cara yang bisa kita lakukan. Cara yang pertama menggunakan mouse. Jadi kita bebas mengatur dengan mengarahkan mouse atau pointer mouse-nya itu di perbatasan antara kolom maupun di perbatasan antara baris. Karena kita mau mengatur kolom, maka kita letakkan pointer mouse-nya di perbatasan kolom. Nah, ini perbatasan kolomnya ada garis halus, jadi perbatasan antara kolom C dan kolom D. Kita letakkan pointer mouse-nya di sini sampai muncul tanda arah panah seperti ini. Kemudian diklik, jangan dilepas. Kemudian kalau kita mau melebarkan, tinggal kita geser ke sebelah kanan seperti ini. Nah, atau kalau mau kita kecilkan, maka kita letakkan pointer mouse-nya di arah perbatasan antara kolom C dan D ini sampai muncul tanda arah panah. Kemudian kita klik, jangan lepas. Karena kita mau mengecilkan, kita pilih atau kita geser ke sebelah kiri seperti ini. Nah, jadi ini langkah yang pertama atau cara yang pertama untuk melebarkan atau mengecilkan kolom. Langkah yang kedua adalah dengan mengklik menu Home, kemudian pada grup ribbon cell ini pilih format di sini. Nah, di sini ada kolom width. Nah, ini kita pilih kolom width-nya, klik kolom width-nya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau mau kita lebarkan berarti angkanya ini harus kita tambah. Misalnya kita buat di sini sebanyak 25 untuk lebar kolomnya. Kemudian kita klik OK. Nah, maka kolomnya akan lebar. Kalau untuk mengecilkannya sama, klik menu Home, kemudian pada grup ribbon cell, klik format, kemudian klik kolom width. Kemudian ini angkanya karena mau kita kecilkan, maka angkanya kita turunkan menjadi 18 misalnya. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi kolomnya menjadi kecil. Jadi untuk melebarkan atau mengecilkan kolom bisa dengan mouse, bisa juga dari menu Home, kemudian pada grup ribbon cell pilih format. Kemudian pada format ini pilih yang kolom width. Nah, itu kalau untuk mengatur lebar kolom pada Microsoft Excel. Kemudian kalau untuk mengatur lebar baris juga sama. Kalau menggunakan mouse, tinggal kita arahkan pointer mouse ke perbatasan baris yang mau kita lebarkan. Misalnya kita mau melebarkan baris keempat, maka arahkan pointer mouse-nya ke perbatasan antara baris keempat dan baris kelima sampai muncul tanda arah panah seperti ini. Klik, jangan dilepas. Karena kita mau melebarkan, maka geser mouse-nya ke arah bawah seperti ini. Kalau mau mengecilkan, klik jangan dilepas, kita geser ke arah atas seperti ini. Nah, itu kalau menggunakan mouse. Tapi kalau kita mau dari menu Home juga bisa. Kita seleksi terlebih dahulu untuk baris yang mau kita lebarkan. Nah, sini baris ketiga mau coba kita lebarkan. Jadi di blok seperti ini atau di seleksi seperti ini. Kemudian klik menu Home-nya, kemudian pada grup ribbon cell pilih format di sini. Baru tinggal kita pilih yang row width-nya. Nah, kalau untuk melebarkan baris berarti ini angkanya harus kita tambah. Misalnya kita buat di sini menjadi 30. Klik OK. Nah, maka nanti barisnya akan membesar. Atau kalau mau kita kecilkan juga sama, di blok terlebih dahulu atau di seleksi terlebih dahulu baris yang mau kita kecilkan, kemudian klik menu Home, kemudian pada grup ribbon cell pilih format, kemudian pilih row width. Nah, angka ini karena mau kita kecilkan, maka ini kita turunkan angkanya menjadi 18. Kemudian kita klik OK. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu cara untuk mengatur lebar kolom atau lebar baris. Sekali lagi saya jelaskan, untuk mengatur lebar kolom atau lebar baris bisa menggunakan mouse, bisa juga dari menu Home. Nah, kalau mau dari menu Home, ini di sini ada menu Home, kemudian klik pada grup ribbon cell ini, klik formatnya. Nah, di sini ada row height. Nah, row height ini untuk mengatur tinggi baris sel aktif. Kemudian di sini ada auto fit row height. Auto fit row height ini untuk mengatur tinggi baris secara otomatis.
Kemudian di bawahnya ini ada column width. Column width itu untuk mengatur lebar kolom sel aktif. Kemudian di bawahnya ini ada auto fit column width. Auto fit column width ini untuk mengatur lebar kolom secara otomatis. Kemudian ada default width. Jadi default width ini untuk mengatur lebar kolom secara standar. Nah, jadi seperti itu untuk mengatur lebar kolom atau baris pada Microsoft Excel. Kemudian kita lanjut untuk materi yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara mengosongkan sel aktif. Jadi untuk mengosongkan sel aktif, langkah yang harus kita lakukan adalah dengan menseleksi terlebih dahulu sel yang mau kita kosongkan. Misalnya kita mau mengosongkan ini nama, kita blok terlebih dahulu seperti ini, kemudian klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon editing, ada grup ribbon editing. Nah, di sini ada icon clear di sini. Ini diklik icon clear-nya. Nah, di sini ada clear all. Nah, clear all ini untuk menghapus semua isi sel yang diseleksi tadi. Kemudian ada clear format. Nah, clear format ini untuk menghapus format selnya saja. Jadi yang ada rumus-rumusnya itu akan terhapus. Kemudian clear content. Nah, clear content ini untuk menghapus isi sel. Kemudian ada clear comment. Ini hanya untuk menghapus komentar. Jadi kalau nanti ada sel yang sudah dibuat komentar di situ, maka untuk menghapusnya kita dari clear comment. Kemudian di sini ada clear hyperlinks. Clear hyperlinks ini untuk menghapus semua link atau hubungan sel. Kemudian di bawahnya ini ada remove hyperlink. Remove hyperlink ini hanya menghapus link sel aktif. Sekarang akan kita coba clear all ini. Kalau kita clear all ini akan menghapus isinya sekaligus formatnya atau tabelnya. Kita klik clear all. Jadi yang terseleksi ini akan terhapus isinya dan format barisnya dan format tabelnya. Kemudian kita bisa lihat di sini lagi ada clear content. Kalau clear content ini dia hanya menghapus isinya saja. Kita coba di sini, kita blok di alamat ini, kemudian pada menu home ini di grup ribbon editing kita pilih clear, kita coba clear content, maka nanti yang terjadi akan menghapus isinya saja, sementara formatnya masih utuh. Nah, kemudian di kolom D kita akan coba menghapus formatnya. Jadi klik menu home-nya, pada grup ribbon editing pilih clear. Nah, sekarang kita coba hapus formatnya. Kalau kita klik clear format ini, maka tabelnya yang akan terhapus seperti ini. Jadi format tabel dan rupiahnya ini akan terhapus atau mata uangnya akan terhapus. Nah, untuk materi mengosongkan isi sel aktif ini saya rasa juga sudah cukup jelas. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara memformat angka. Di sini sudah saya siapkan untuk memformat angka. Nah, untuk memformat angka, langkah yang harus dilakukan adalah dengan menyeleksi atau menyorot tulisan di sel aktif yang mau kita format. Nah, ini kita coba. Jadi nanti di format angka ini ada beberapa kategori dari general nanti sampai custom. Kita coba satu persatu. Kita masuk ke kategori general. Ini pada sel C1 ini diklik, sel C1 nya diklik. Nah, kemudian klik menu home,
kemudian pilih group ribbon number ini, diklik, dialog boxnya nanti akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul kategorinya general. Nah, ini untuk yang pertama sudah diatur. Jadi general ini adalah format standar tampilan Excel. Nah, kemudian pada kategori kita klik general, kemudian kita klik OK. Kemudian kita coba di sini, kita coba ketikkan angka. Jadi di sini hanya deretan angka-angka ya kalau general ini. Kemudian kita masuk ke kategori number. Kemudian kita klik menunya, kemudian pada number kita klik dialog boxnya seperti ini, kita pilih kategori number. Nah, kategori number ini adalah untuk memformat tampilan format angka. Jadi di tampilan format angka ini kita bisa buatkan desimalnya. Misalnya desimalnya ini bisa kita buat 2 angka di belakang koma, bisa kita buat 3 atau seterusnya. Atau bisa kita hilangkan desimalnya, jadi kita buat kosong saja desimalnya. Nah, ini coba kita buat 2 angka di belakang koma. Kemudian di sini ada use 1000 separator. Jadi pada kelipatan 1000 nanti akan muncul tanda titik seperti ini atau tanda koma seperti ini. Jadi masing-masing laptop itu bisa menggunakan tanda yang berbeda. Ada laptop yang menggunakan tanda titik, ada juga yang menggunakan tanda koma setelah kelipatan 1000. Nah, ini coba kita klik di sini. Nah, kemudian kita klik OK. Kita coba di sini buat 1000. Di sini akan muncul tanda titiknya. Nah, kemudian di sini ada 2 angka di belakang koma. Kalau kita buat di sini 1500. Dan kita tekan enter, ini tetap memunculkan 2 angka di belakang koma. Kalau mau kita buat 3 angka di belakang koma, ini tinggal kita klik lagi pada menu number ini tinggal kita tambah. Misalnya kita buat 3 angka di belakang koma, maka decimal place-nya kita buat menjadi 3 dan kita klik OK. Nah, sini dia akan bertambah. Kemudian yang selanjutnya ini ada currency. Jadi currency ini adalah format tampilan mata uang. Sama halnya seperti accounting, format tampilan mata uang juga kalau accounting ini. Kalau ini format tampilan mata uang, maka di accounting ini format tampilan mata uang akuntansi ya kawan-kawan. Jadi bedanya nanti pada currency ini mata uangnya akan berdempetan dengan nominalnya, sedangkan accounting ini antara mata uang dengan nominalnya akan terpisah. Kita coba di sini, kita coba sekaligus ya, atau satu-satu aja kita coba. Ini pada currency terlebih dahulu, klik menu home-nya, pada group ribbon number kita klik dialog box-nya, kemudian kita pilih currency. Ini decimal place-nya kita buat kosong aja, simbolnya kita buat rupiah, kemudian kita klik OK. Kita coba di sini kita buat 5000. Nah, di sini terlihat bahwa nominalnya ya, nilai nominal ini 5000 dengan mata uangnya itu akan berdempetan. Kita coba yang accounting, klik di sel C4 ini pada accounting ini. Kemudian klik menu home, kemudian pada group ribbon number ini kita pilih accounting. Nah, di sini kita kosongkan juga decimal place-nya, kemudian simbol mata uangnya tetap kita gunakan rupiah, kemudian kita klik OK. Kita coba ketikkan angka 5000 di sini. Nah, ini bisa terlihat jelas ya kawan-kawan, kalau yang currency mata uang dengan nominalnya akan berdempetan. Sementara kalau accounting antara mata uang dengan nominalnya akan terpisah. Oke, kita lanjut ke date. Jadi date ini adalah format tampilan format tanggal. Ini kita langsung ke
number ya, grup ribbon number. Klik dialog boxnya, kita pilih date. Nah di sini banyak pilihannya, lokasinya juga bisa kita pilih mau di mana. Karena kita di Indonesia, kita pilih yang lokasi di Indonesia. Kemudian kita pilih ini ya, format yang ini 14/03/2012, jadi tanggal 14 bulan 3 tahun 2012 nanti seperti inilah formatnya. Kemudian kita klik OK. Jadi walaupun nanti kita ketik, misalnya kita ketik ini tanggal 28 September 2023, kemudian kita klik enter, nanti maka hasilnya akan diformat seperti ini, 28/09/2023. Kemudian ini untuk time ya, untuk format waktu. Jadi time itu format tampilan, format waktu atau jam. Ini pada grup ribbon number kita klik, kita pilih yang time seperti ini. Ini kita coba yang menggunakan titik seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nanti kita buat di sini jamnya 20 detik seperti ini. Ini hasilnya untuk yang time. Kemudian untuk yang percentage, ini tampilan persen. Jadi kalau kita mau buat 10%, misalnya di sini kita ketik 10, nah maka persennya nggak akan muncul. Kita hapus terlebih dahulu, kita coba gunakan format percentage-nya. Jadi kita klik dulu di sel C7 ini, kemudian pada grup ribbon number kita klik, kita pilih percentage. Nah, ini desimalnya kita kosongkan saja, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih atau kita ketik angka 10, maka persennya langsung muncul secara otomatis. Kalau kita ketik 100, nah persennya akan muncul juga secara otomatis. Nah, kemudian di bawahnya ini ada fraction. Fraction ini untuk format tampilan pecahan. Jadi kalau kita mau buat pecahan setengah, seperempat atau 3/4, kita bisa gunakan kategori fraction. Nah, misalnya kalau kita mau buat 0,5 di sini, maka nanti ini jadinya akan terformat setengah. Nah, kita hapus dulu, kita aktifkan dulu kategori fractionnya. Pada grup ribbon number ya, di menu home ini pada grup ribbon number klik dialog boxnya, kemudian kita pilih yang fraction. Nah ini kita pilih yang up to 1 digit aja, 1 digit, kemudian kita klik OK. Kemudian kalau kita ketik di sini 0,5, nah maka akan terformat setengah. Kalau kita klik 0,25, maka akan terformat 1/4 seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi ada kategori scientific. Scientific ini format tampilan bilangan eksponensial. Nah, jadi kalau kita klik ini kita aktifkan dialog boxnya, kemudian kita pilih scientific, desimalnya kita hilangkan, kemudian kita klik OK, kemudian kita pilih ya, atau kita ketik 1 miliar misalnya. Hasilnya akan seperti ini, 1,E tambah 09. Ini maksudnya adalah setelah angka 1 ada 9 angka setelahnya. Jadi kalau kita buat misalnya ada 12 angka setelah angka 1, nah sekarang ini saya buat 12 angka. Di belakang angka 1 ini kita tekan enter. Nah maka nanti akan jadi seperti ini, 1,E ditambah 12. Ini berarti ada 12 angka di belakang angka 1 ini. Kita lanjut ke kategori teks. Kategori teks ini adalah format tampilan format teks. Ini kita klik menu numbernya di sini, kemudian kita pilih teks. Atau kita cancel terlebih dulu, kita coba terlebih dahulu. Ini kita misalnya
kita buat angka 12 di sini. Nah, ini hasilnya kalau dia general atau number, nanti dia angkanya akan berada di sebelah kanan. Tapi kalau kita gunakan fungsi text, ini kita klik number, kemudian kita pilih text, kemudian kita klik OK. Nah, maka nanti angka 12 nya ini sudah berubah menjadi fungsi teks, makanya dia berada di sebelah kiri. Kalau tadi ke sebelah kanan untuk fungsi number atau general, nah, karena ini sudah kita ganti ke fungsi teks, maka dia akan berada di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya spesial ini adalah format tampilan, format khusus atau kode pos. Jadi kita coba pada grup ribbon number, kita pilih spesial di sini. Ini lokasinya bisa kita pilih. Nah, di sini kita pilih pada location, kita pilih English United States. Di sini ada tipe-tipenya. Nah, kita coba yang pertama, ini kode, kemudian kita klik OK. Nah, kita coba. Ya, kayak seperti ini. Kita coba yang zip kode 4 dulu. Nah, ini nanti akan dibentuk seperti ini ya. Jadi di belakang kode ini ada 4 angka. Kemudian kalau kita tadi zip kode, ini bentuknya biasa yang pertama tadi. Kemudian kalau kita pilih yang number di sini, phone number, kita klik OK. Nah, maka nanti ada 2 angka di sini kodenya. Kemudian kalau social security, nanti akan seperti ini bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini untuk pemformatan khusus, atau kalau di Indonesia ini bisa juga kode pos atau kode nomor telepon. Kemudian di sini ada custom ini untuk memformat tampilan secara manual sesuai yang kita inginkan. Nah, misalnya kita mau buat di sini angka 1 buah seperti ini, buah. Nah, tapi tanpa harus kita ketik kata buahnya. Kalau ini kan kita ketik, ini tanpa kita ketik dia langsung muncul langsung kata buahnya. Kita hapus lebih dahulu. Jadi kita jalankan dulu fungsi customnya, klik dulu di sel C12, kemudian pada grup ribbon number ini kita klik dialog boxnya, kemudian kita pilih custom. Nah, di sini kita klik 0 ya, pada type ini kita klik 0 di sini. Nanti kita klik di sini, kita gunakan spasi agar nanti angka dan kata-katanya itu terpisah. Kemudian kita ketikkan tanda petik 2, kemudian kita ketik kata buah di sini. Kemudian kita tutup lagi dengan tanda petik 2 penutup. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Sekarang kita coba kalau misalnya kita ketik angka 1 di sini. Setelah kita enter, maka akan langsung muncul kartu buah tanpa harus kita ketikkan kata buahnya secara manual. Kalau kita ketik 5, maka akan langsung muncul kata buahnya secara otomatis sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk memformat tampilan angka, saya rasa sudah bisa dipahami. Ini sudah cukup jelas di sini. Kita lanjut ke memformat perataan dan arah teks. Nah, untuk memformat perataan dan arah teks, langkah yang pertama kita sorot terlebih dahulu atau seleksi terlebih dahulu tulisannya yang mau kita format. Nah, di sini ini saya buat di sini aja, kita atau saya buat di sel yang baru di sini. Saya lebarkan di sini.
Saya buat kata belajar. Saya tebalkan, saya besarkan. Seperti ini. Nah, langkah yang pertama tadi kita blok atau kita seleksi tulisan yang mau kita format. Ini kita seleksi terlebih dahulu kata belajar ini. Kemudian klik menu home-nya. Kemudian pada grup ribbon alignment. Ini pada grup ribbon alignment. Nah, di sini bisa kita lihat banyak menu-menunya. Nah, untuk yang ini disebut align slab. Jadi align slab itu adalah untuk rata kiri. Kemudian untuk yang ini center itu adalah rata tengah. Kemudian yang ini sampingnya lagi ada align right, ini rata kanan. Kemudian di atas ini ada top align. Top align ini rata atas. Kemudian middle align, yang ini middle align. Middle align ini rata tengah, horizontal. Kemudian ada bottom align, ini bottom align, ini rata bawah. Kemudian kita bisa lihat lagi di sampingnya match and center. Nah, match and center ini untuk menggabungkan dan mengetengahkan sel yang terseleksi. Ini untuk menggabungkan dan mengetengahkan sel yang terseleksi. Kemudian ada match across, ini untuk menggabungkan isi sel yang terseleksi. Kemudian ada match cells, ini untuk menggabungkan sel terseleksi. Kemudian di sini yang terakhir ini ada unmatched cell, ini untuk memisahkan sel yang tergabung. Baik, kita coba untuk mempraktekkan untuk memformat perataan atau arah teks. Nah, untuk perataan dan arah teks kita bisa gunakan ini. Nah, di sini ada angle counter clockwise. Jadi untuk 45 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau kita pilih yang ini, nah ini hasil seperti ini. Ini coba kita ketengahkan. Kita pilih yang center. Kemudian ini kita pilih yang middle align-nya biar berada di tengah dia. Nah, ini jadi ini adalah angle counter clockwise. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Ya, angle clockwise. Nah, ini untuk 45 derajat searah jarum jam. Kalau tadi yang ini berlawanan arah jarum jam, kalau yang ini searah jarum jam. Nah, seperti ini. Kemudian ada vertical text. Ini vertical text tadi sini. Nah, kalau ini kita klik di sini, ini untuk mengubah arah isi sel ke bawah. Nah, jadi ke bawah seperti ini deh. Ini coba saya lebarkan. Hapus. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sini ada rotate text up. Rotate text up ini untuk 90 derajat ke atas. Kalau kita klik ini 90 derajat ke atas. Kemudian kita klik lagi. Nah, kalau ini rotate text down, ini 90 derajat ke arah bawah, balikannya. Kemudian ada format cell alignment. Format cell alignment ini untuk menampilkan dialog pengaturan arah teks. Ini kalau kita klik ini bukan untuk seperti ini, atau bisa juga dari yang tanda panah ini, dialog box seperti ini, akan muncul seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ini ada wrap text. Wrap text ini untuk mengatur pelipatan teks. Nah, jadi teks ini bisa kita buat ke bawah. Ini kita luruskan terlebih dahulu. Teksnya kita luruskan terlebih dahulu.
kita coba belajar, kita tambah komputer. Nah, sekarang kita klik di sini. Kita mau melipat teks atau menurunkan salah satu katanya. Belajar komputer, kita mau buat kata komputernya ini nanti kita buat berada di bawah. Caranya dengan menseleksi kata tersebut atau sel tersebut yang mau kita buat wrap text-nya. Setelah itu pada menu home nih di group ribbon arrangement pilih yang wrap text. Nah, nanti jadinya seperti ini dia. Teksnya berlipat. Jadi ini untuk menurunkan teks pada Microsoft Excel menggunakan wrap text. Nah, ini untuk memformat perataan arah teks. Kemudian kita coba selanjutnya memformat tulisan. Nah, untuk memformat tulisan, langkahnya kita seleksi terlebih dahulu atau kita blok teks yang mau kita format tulisannya. Nah, ini dalam hal ini aja kita buat yang mau kita format. Belajar komputer ini berada di sel D3, kita klik di sini, kemudian klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon font ini, pada grup ribbon font. Nah, di sini ada font ya, font ini jenis tulisan, kemudian ada font size. Nah, font size ini untuk ukuran tulisan. Kemudian di bawahnya sini ada bold. Bold ini untuk tulisan cetak tebal. Kemudian di sampingnya ada italic. Ini italic untuk tulisan cetak miring. Kemudian di sampingnya lagi ada underline, tulisan bergaris bawah. Jadi kalau kita pilih bold ini, kita coba dari yang awal nih. Dari yang font atau jenis tulisan di Calibri kita coba ganti. Nah, ini kita ganti jadi Berinsan FB. Kemudian ukurannya juga bisa kita ganti. Di sini ada ukuran, ada font size-nya. Font size ini bisa kita ganti, ini ukurannya 28, kita coba kecilkan menjadi 20 misalnya. Nih. Kemudian di sampingnya bold, nah ini tebal seperti ini. Kemudian ini italic tadi, italic untuk tulisan cetak miring. Kalau kita klik ini, nanti tulisannya akan cetak miring seperti ini. Kemudian di sampingnya ada underline, kalau kita klik ini maka nanti tulisannya akan bergaris bawah. Nah, kemudian di sampingnya ini ada font color. Ini font color. Nah, ini untuk memberi warna pada background. Nah, ini fill colornya. Kalau yang ini font color. Font color ini untuk mengatur warna tulisan. Jadi kalau kita buat di sini misalnya warna hijau. Nah, maka backgroundnya akan berwarna hijau. Kalau kita ganti warna kuning, maka backgroundnya akan berwarna kuning. Kemudian yang font color ini untuk memberi warna pada tulisan. Kita beri warna merah seperti ini. Lalu kita beri warna biru seperti ini. Nah, jadi font color itu fungsinya untuk mengatur warna tulisan. Kalau fill color ini untuk memberikan warna pada background. Kemudian di sini ada increase font size. Nah, ini bisa untuk menambah. Kalau tadi kita dari sini bisa untuk menambah dan mengurangi. Nah, dari sini juga bisa increase font size. Jadi kalau kita klik ini, maka besar tulisannya akan bertambah. Kemudian di sampingnya ada decrease font size. Decrease font size untuk menurunkan ukuran tulisan. Jadi akan semakin mengecil. Kalau kita klik ini akan mengecil. Kemudian di sini ada garis bingkai. Ini bisa kita klik. Di sini ada border. Nah, di sini ada
bottom border untuk bingkai bergaris bawah. Kalau kita klik ini, kita lihat di sini ada garis bawah pada bingkainya. Klik lagi di sini, kemudian kita pilih lagi. Sini top border. Top border ini bingkai bawah atas. Ini kalau kita klik di sini, maka nanti garisnya akan berada di sini. Ini garisnya akan berada di atasnya sini. Kalau bottom dari bawah ini, kalau border ini, top border ini berada di atas. Kemudian kalau kita pilih yang left border, maka nanti garisnya akan berada di sebelah kiri. Ini. Kemudian kalau yang right border, nah, nanti garisnya akan berada di sebelah kanan. Kalau dia all border, ini all border ini, maka nanti akan membuat semua garis bingkai. Nah, tadi ini sudah kita buat garis bingkainya, ini coba kita hilangkan. Untuk menghilangkannya kita pilih yang no border, maka garis bingkainya akan hilang. Kalau kita mau buat secara keseluruhan, maka tinggal kita pilih yang all border. Nah, di sini bisa kita lihat langsung jadi secara keseluruhan garis bingkainya. Kemudian di sini ada offset border. Offset border ini untuk bingkai garis luar. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba masuk ke fontnya ini, ke border. Nah, di sini ada none yang tadi. None ini untuk menghilangkan garisnya. Kalau ini saya cancel terlebih dahulu nih. Saya blok dulu sebanyak 2 sel biar dia jelas. Kita klik di sini font, kita pilih yang border. Nah, di sini ada none, ada outline, ada inside. Nah, none ini tadi untuk menghilangkan garis bingkai. Jadi kalau kita klik sini, kita bisa lihat di sini, maka garis bingkainya akan hilang. Outline ini untuk membuat garis bingkai bagian luar. Kalau kita klik ini, maka dia akan membuat garis bingkai bagian luar. Nah, sementara yang inside ini untuk membuat garis bingkai bagian dalam. Kalau kita klik ini, nah, maka akan membuat garis bingkai bagian dalamnya. Kemudian di style ini ada jenis-jenis garisnya. Nah, ini bisa dipilih ketebalannya, ketebalan dari garisnya. Saya cancel, kita coba lihat dari sini. Nah, di sini ada tick outside border. Ini untuk mengatur agar bingkai garis luarnya tebal. Kemudian ada bottom double border, ini untuk mengatur bingkai garis bawah tebal. Nah, atau untuk lengkapnya tadi kita bisa pilih dialog box font seperti ini, akan muncul seperti ini. Pilih bordernya, atau tinggal kita klik kanan seperti ini, kemudian kita pilih yang format cell. Dia akan muncul seperti ini, langsung ke border dia. Nah, jadi seperti itu kan kawan untuk memformat jenis garis bingkai. Saya buat none. Nah, sekarang kita coba akan memformat warna isian atau arsiran. Nah, ini saya normalkan terlebih dahulu. Fill otomatis. Nah, untuk memberi warna isian atau arsiran, pertama di blok dulu atau disorot dulu sel yang mau kita buat arsirannya, kemudian klik menu home-nya, kemudian pada grup ribbon font ini kita klik aja seperti ini biar muncul. Nah, kita pilih yang fill. Nah, untuk memberi arsiran pilih yang fill.
Ini ada background color ya, background color ini untuk memberi warna backgroundnya. Kemudian kita coba beri warna backgroundnya, nih warnanya seperti ini. Kemudian kita bisa menggunakan ini fill effect, nih bisa menggunakan gradient dua warna. Nah, di warna ini bisa menggunakan shading style secara horizontal seperti ini, vertikal seperti ini, diagonal seperti ini. Ini bebas kita pilih, nanti hasilnya seperti ini. Atau kita bisa menggunakan pattern color. Nah, saya buat warna merah seperti ini. Atau bisa juga pattern style. Pattern style ini nanti akan berisi arsiran dia. Ini jenis-jenis arsirannya. Kita coba pilih yang ini. Nanti hasilnya seperti ini. Jadi pattern colornya tadi backgroundnya warna merah. Ini arsirannya akan garis-garis miring seperti ini. Jadi akan tampil seperti ini dia. Jadi kalau kita klik OK, hasilnya seperti ini. Kalau dari fill color ini, nah jadi seperti ini kawan-kawan untuk memberi arsiran pada sel ya. Jadi tadi untuk memberi arsiran pada sel, diklik dulu sel yang mau kita buat arsirannya, kemudian klik menurun, kemudian pada dialog pada grup ribbon font ini, dialog box ini kita klik, sini kita pilih yang fill. Nah, kemudian untuk memberi arsiran tadi kita bisa menggunakan pattern style. Jadi pattern style ini jenis pola arsiran, jadi banyak polanya di sini. Kemudian ada pattern color di sini. Pattern color ini untuk warna arsirannya. Jadi warna arsirannya bisa kita ganti, misalnya warnanya menjadi warna kuning seperti ini. Maka nanti warna arsirannya akan berwarna kuning seperti ini. Baik kawan-kawan, untuk memformat warna isian atau arsiran sel ini saya rasa juga bisa diikuti, sudah cukup jelas. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara memformat protection. Di protection ini untuk melindungi lembar kerja kita, atau kita bisa memberikan password pada lembar kerja kita agar tidak bisa diketik ataupun dihapus oleh orang lain. Nah, cara untuk memberikan protection, cara memberikan protection pada lembar kerja, untuk memformatnya, yang pertama klik dulu sel yang mau kita protection, seperti ini. Nah, kemudian klik menu home-nya, kemudian kita klik dialog box pada alignment ini. Kemudian kita pilih menu protection di sini. Nah, di sini ada lock. Kalau kita beri centang berarti dia nanti akan terkunci. Ya. Kemudian di sini juga ada hidden. Kalau kita beri centang, maka nanti tampilan teksnya atau rumus yang ada di sini itu akan diredam atau disembunyikan. Jadi dia nggak akan muncul di formula bar ini. Ini kita contohkan seperti ini. Jadi nanti sel ini kita kunci, kemudian kita sembunyikan teksnya yang ada di formula bar ini. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah klik OK, supaya format protectionnya itu berjalan, maka ini harus kita password terlebih dahulu. Jadi ini saya mengerjakannya di sheet 3, arahkan mouse-nya ke sheet 3 ini, kemudian klik kanan, kemudian protect sheet. Nah, ini
bisa kita ketikkan passwordnya, misalnya 123 saya buat. Nah, kemudian klik OK. Kita masukkan re-enter password 123, password yang sama, klik OK. Nah, maka ini sudah tidak bisa dihapus, sudah terproteksi, tidak bisa diketik. Kemudian teksnya juga tidak muncul di formula bar ini. Jadi tadi sudah kita kunci dan sudah kita hidden teksnya atau kita sembunyikan. Nah, untuk membukanya kembali tinggal kita klik kanan pada sheet yang diproteksi tadi, kemudian unprotected, kita klik unprotected. Nah, kita masukkan password yang kita buat tadi 123 dan kita klik OK. Nah, ini sini sekarang sudah muncul dan tulisannya juga sudah bisa dihapus kalau mau kita hapus. Nah, jadi seperti itu untuk memformat protection. Nah, untuk materi yang terakhir kita akan bahas tentang format style. Jadi format style adalah membuat format sel sesuai dengan kondisi tertentu maupun berdasarkan bentuk format yang telah tersedia. Kita coba sini, kita coba format stylenya. Untuk membuat format style, yang pertama seleksi atau sorot terlebih dahulu tulisan di sel aktif yang mau kita buat format stylenya. Ini. Kemudian ini kita coba dulu di sel D4. Setelah itu klik menu home-nya, kemudian pada group ribbon style, Nah, di sini ada conditional formatting. Nah, conditional formatting ini untuk membuat format sesuai kondisi yang diinginkan. Kalau misalnya kita buat di sini top bottom rules-nya kita buat yang ini top 10 item, ini warnanya merah, yang dia angkanya di atas 10 akan diberi warna merah. Ini bisa kita pilih warnanya, jenis warnanya seperti ini. Ini untuk conditional formatting. Kemudian di sini ada format as table yang masih di menu home, kemudian di group ribbon style. Di sini ada format as table. Format as table ini memilih format berdasarkan tabel yang tersedia. Jadi kita misalnya mau format tabel, ini tinggal kita blok tabelnya seperti ini. Kemudian klik menu home-nya, kemudian pada group ribbon style pilih format as table seperti ini. Nah, di sini banyak jenis-jenisnya yang bisa kita pilih ya. Misalnya kita pilih warna biru seperti ini. Nah, sini kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini kalau mau kita format tabelnya. Kemudian yang terakhir ada, kita klik dulu menu home-nya. Sini yang terakhir ada cell style ya. Pada group ribbon style ini ada cell style. Cell style ini untuk mengubah format sel sesuai yang diinginkan. Misalnya kita pilih terlebih dahulu salah satu selnya, ini sel D6, kemudian kita klik cell style-nya. Ini tinggal kita pilih di sini jenisnya. Nah, kita mau aksen yang ini, gold accent 4 ini, tinggal kita klik. Maka hasilnya seperti ini. Baik kawan-kawan, untuk format sel, untuk format style saya rasa sudah cukup. Jadi untuk video tutorial kali ini saya rasa sudah cukup. Semoga kawan-kawan bisa mempraktekannya dan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah mensubscribe channel ini dan yang sudah menonton video tutorial ini. Semoga video tutorial yang saya buat bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Baik, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.